Sobat Kompas.com, selamat pagi. Aku Suci Landari dan hari ini aku lagi ada di Taman Wisata Alam Mangrove di Angke Kapuk, Jakarta Utara. Nah, hari ini kita bakalan mencoba untuk menanam mangrove di area pesisir pantai bersama teman-teman Bumi Journey. Mengisi waktu libur sebenarnya nggak melulu soal jalan-jalan ke tempat wisata loh, sahabat Kompas.com. Kamu juga bisa liburan sembari melakukan kegiatan yang berdampak positif untuk lingkungan. Nih, salah satunya bisa merencanakan waktu liburan buat tanam bibit mangrove. Selain mengisi waktu libur dengan cara yang positif, kita juga bisa belajar nih tentang pentingnya peran mangrove untuk lingkungan. Halo Kak Salsa. Halo Kak Suci. Ini pertama kali nih aku ikutan trip tanam mangrove. Ini sebenarnya kita mau ngapain aja sih, Kak? Jadi kita pertama tadi kita udah climate session dulu karena penting banget buat kita tetap tahu apa sih yang mau kita lakuin gitu. Jadi nggak kita nanam mangrove, tapi kita juga pengen tahu apa impact dari mangrove dan buat keberlanjutan environment-nya, lingkungan kita, sama terutama iklim. Terus yang kedua kita bakal ada pembibitan buat kita tahu, oh sebenarnya mangrove itu bukan sesimpel langsung ditaruh. Setelah pembibitan kita ada planting, karena ini unik banget ya. Jadi tempat penanaman mangrove tuh beda-beda. Di Pulau Harapan misalnya mediumnya itu pasir, di sini itu mediumnya lumpur. Nah, di sini kita bakal nyelam. Jadi agak beda-beda dan bisa diperhatikan juga. Ini kita pertama mau kemana nih? Kita pertama bakal pembibitan dulu, terus baru kita lanjut sama penanaman mangrove. Oke, baik. Nah, pada kegiatan ini kita akan belajar proses penanaman bibit mangrove, mulai dari pemilihan jenis tanah hingga cara menanam benih mangrove yang benar. Oh iya, benih yang akan ditanam ini berasal dari benih mangrove yang telah jatuh dan menancap di area lumpur. Nantinya, benih inilah yang akan dikembangbiakan menjadi bibit mangrove. Pertama-tama, kita belajar tentang tanah untuk media tanam bibit mangrove dulu yuk. Biasanya kalau untuk penanaman mangrove ini, baiknya yang seperti apa sih Pak tanahnya? Tanahnya, tanah empang juga bagus, tanah lempung juga bagus nih, kalau seperti lembek ini nih, bagus ini, tanah darat sini juga bagus seperti lembek. Karena penasaran, aku memutuskan untuk mencoba mengisi polybag dengan tanah yang akan digunakan untuk media bibit mangrove. Caranya cukup mudah. Pertama, tanah empang dimasukkan ke dalam polybag, kemudian disusul dengan campuran tanah biasa. Isi polybag sampai penuh di semua sisi, lalu gemburkan tanah dan jangan terlalu dipadatkan ya. Dan jadi deh! Setelah menyiapkan tanah, aku lanjut menanam bibit mangrove. Caranya, cukup dimasukkan ke dalam polybag dengan bagian runcing berbentuk mahkota berada di atas. Bibit mangrove ini nantinya akan dirawat dengan cara disiram secara berkala sekitar 4 bulanan. Nah, kalau sudah tumbuh daun sekitar 4 hingga 6 helai, maka bibit mangrove siap dipindahkan ke tepi laut. Oke deh, setelah ini aku sama peserta trip bakalan langsung tanam bibit mangrove di tepi laut kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk. Oh iya, kalau ikut trip tanam mangrove, jangan lupa persiapan ya, seperti mengenakan pakaian yang nyaman, memakai alas kaki yang bisa terkena air, kalau perlu pakai kaos kaki panjang ya, memakai penutup kepala, dan jangan lupa buat bawa botol minum berisi air mineral. Jaga-jaga kalau kehausan. Nah, sahabat Kompas.com, aku mau nyobain tanam bibit mangrove langsung di areanya. Yuk, ini udah sesuai dengan arahan dari petugasnya tadi, kalau bibit mangrove yang akan ditanam itu yang sudah
berdaun ya, 3-4 daunan gitu, itu sekitaran 2-4 bulanan baru ada. Oke, aku udah berada di bawah bersama dengan Mas Aldi. Dan sekarang ini airnya cukup nggak terlalu tinggi ya, sampai pinggang karena lumpurnya cukup keras untuk dipijak, sahabat Kompas.com. Nah, jadi Mas Aldi, ini kita tanamnya kayak gimana? Untuk cara penanaman sih kalau di sini kita medianya pakai bronjong. Bronjong. Iya, namanya ini anyaman bronjong. Kenapa kita di sini pakai anyaman bronjong? Karena di sini khususnya di Taman Wisata Alam Mangrove itu areanya cukup dalam gitu. Jadi kita pakai media bronjong. Cara penanaman bibit mangrove ini cukup mudah kok. Tekan bibit mangrove ke dalam bronjong berisi lumpur. Setelah itu, ikat batang mangrove ke bambu yang berada di dalam bronjong. Setelah ditanam, bibit mangrove akan dirawat dengan cara memantau perkembangannya secara berkala. Kalau lumpurnya berkurang, maka petugas akan menambahkan lumpur kembali. Nah, kalau ada bibit mangrove yang mati atau terbawa arus air laut, maka petugas akan mengganti dengan bibit yang baru deh. Sahabat Kompas.com, penanaman bibit mangrove ini juga kita harus memperhatikan titik lokasi antar bibit mangrove, yaitu sekitaran 1 meter kata Mas Aldi tadi, atau sekitaran 1 depan saya. Fungsinya adalah ketika mangrove ini sudah tumbuh, dia juga punya space untuk saling berpegangan nantinya di antar mangrove ini gitu. Jadi ketika akarnya sudah kokoh dan ketika arusnya masuk gitu kan, itu mangrove-nya itu tidak terbawa arus. Selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan, tim Bumi Journey juga akan mendata secara berkala mengenai perkembangan mangrove yang ditanam. Mulai dari batangnya, lebar daunnya, untuk memastikan mangrove yang ditanam tetap tumbuh dengan baik. Sahabat Kompas.com, akhirnya setelah kita berbincang-bincang dengan teman-teman dari Bumi Journey mengenal bibit mangrove, terus habis itu kita langsung tanam ke area perairan tadi. Ini kita udah basah. Habis itu kita mau istirahat dulu, bersih-bersih, dan setelah itu kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Kak Salsa dari Bumi Journey. Yuk. Kalau dari Bumi Journey sendiri, ini awalnya gimana sih bisa terpikirkan sampai kita kegiatan wisatanya itu diganti dengan yang lebih baik untuk ekosistem kita? Jadi sebenarnya ini berawal dari founder kita, Kak Jess, kalau mungkin pernah ketemu. Jadi Kak Jess itu suka traveling, dia traveling baik di Indonesia, baik di luar negeri. Jadi kalau di rumahnya itu ada maps-nya, kayak dia pernah kemana-mana aja. Tapi ternyata problem ketika traveling itu susah banget buat cari entah itu destinasi, atraksi yang ramah sama lingkungan. Jadi kan sebenarnya ketika kita traveling itu sama aja kayak kita bertamu. Harusnya ketika kita bertamu, pulangnya orang yang tamunya kita ke sana harusnya tetap happy dong. Tapi kadang kan kita menimbulkan negatif impact gitu. Jadi Bumi Journey sendiri pengen kayak membantu travelers buat menemukan sustainable sama regenerative travel gitu. Tapi kalau selain di sini nih, kan kita lagi di Taman Wisata Alam Mangrove nih, sahabat Kompas.com. Biasanya Bumi Journey itu kegiatannya di mana dan apa aja Kak? Oke, jadi kegiatan kita yang paling sering tuh mangrove planting, karena kan sebenarnya kita ini Bumi Journey by Carbon Ethics. Sementara Carbon Ethics itu memang yang fokus di dalam blue carbon ecosystem, makanya mangrove planting itu jadi kayak aktivitas yang paling sering kita lakukan. Nah, site kita yang paling sering itu sebenarnya di Pulau Harapan, di Pulau Seribu, di beberapa pulau sekitar Pulau Seribu juga ada, terus kita ada di Bintan juga, ada di Bali juga. Nah, jadi kita selain mangrove planting, kita juga bisa coral planting, terus kayak beach clean up, terus kita kadang kita ngadain games juga. Kadang kan misalnya mereka tuh udah mau CSR gitu, tapi kan pengen kita motonya adalah feel good tapi tetap do good gitu. Jadi kadang kita bikinin gimana sih caranya belajar mangrove itu yang lebih engaging gitu. Jadi kita juga ada Race to Net Zero. Jadi belajar mangrove tapi sambil kayak ada gamesnya nih. Setiap destination yang kita buat itu ternyata bisa berpengaruh gimana nih cara kita nge-reach net zero gitu. Kalau sehari-hari nih, apa aja sih yang bisa kita lakukan, sesederhana apa gitu, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk
langkah baik untuk lingkungan kedepannya gitu Kak Salsa? Jadi kalau karena kita sebagai traveler ya, dan kita juga pengen travel tuh lebih mudah menemukan yang sustainable and regenerative, ada 3 hal simple yang kita bilang travel cooler. Jadi pertama plan, reduce, dan neutralize. Plan itu kita merencanakan apa yang kita mau lakukan. Jadi misalnya kita mau liburan, sesimpel kita mau nginep di mana nih, mau apa akomodasinya, transportasinya. Terus yang kedua adalah reduce. Kan kita, pas di reduce ini, ketika kita visit tempat itu, kita misalnya kayak sarapan, kita juga harus mengurangi. Jangan kayak misalnya, oh mentang-mentang ini buffet ini, aku bisa makan sepuasnya. Terus kayak listrik, terutama kayak aku udah bayar hotelnya, aku bisa nikmatin ini semua. Jadi kita reduce itunya. Tapi kan ketika 2 step awal, plan dan reduce ini udah kita lakukan, tetap ada karbon yang kita hasilkan. Jadi step terakhir adalah neutralize. Jadi gimana caranya karbon yang tetap kita keluarkan, itu bisa kita tangkap lagi. Salah satunya dengan activity seperti mangrove planting ini, atau misalnya kita belajar mangrove, atau kalau misalnya ribet, bisa gampang banget kita tinggal beli blue carbon package di Carbon Ethics, bisa juga dari website Bumi Journey gitu. Baik. Berarti kalau untuk sahabat Kompas.com yang ingin jalan-jalan, berarti perlu ada persiapan dan itinerary juga harus itu ya, biar kayak naiknya apa, kalau bisa jalan kaki lebih oke biar sehat gitu ya. Betul, kalau bisa ya. Kalau bisa tapi kan jalan tetap kaki. kita travel cooler, tapi juga harus travel smarter ya. Jangan kayak ke Bali, oh bisa nih naik bus, padahal ternyata cutinya cuma 2 hari gitu. Jadi tetap disesuaikan gitu mampunya gimana. Ini buat sahabat Kompas.com nih, Kak Salsa yang pengen coba ikutan nanam mangrove kayak aku tadi, kayak masukin ke lumpur, seru tahu. Gimana nih caranya ke sahabat Boleh banget, kalian bisa cek aja langsung di Instagramnya Bumi Journey, atau kalian kalau mau ngecek kita tuh sebenarnya udah kurasi semua destination, terus kayak attraction juga di website kita di bumijourney.com. Di sana ada carbon kalkulatornya juga buat ngebantu kalian ngeplan dan neutralize lebih gampang. Oke, sahabat Kompas.com, sekian dulu perjalanan kita hari ini. Next, jangan lupa ikutin perjalanan kita selanjutnya. Enaknya kita kemana ya?